Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Murniati, NIM 1931041057. Kelas Penjas Keserek C 2019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera. Di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul cedera olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang timbul karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Berikutnya, klasifikasi berdasarkan penyebab. Pertama, external violence, yaitu sebab yang berasal dari luar, yaitu cedera yang timbul karena pengaruh dari luar. Misalnya, pertama, body contact sport seperti sepak bola, tinju, dan karate. Yang kedua, alat-alat olahraga seperti bola, stick hoki, atau raket yang terlepas dari pegangannya. Yang ketiga, keadaan sekitar seperti lapangan yang tidak memenuhi persyaratan, lintasan balap atau lapangan bola yang berlubang. Yang kedua, internal violence, yaitu sebab yang berasal dari dalam. Cedera ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna. Yang ketiga, overuse atau pemakaian yang terus-menerus. Cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebih dan terjadi berulang-ulang. Sifatnya biasanya berlahan-lahan seperti bersifat kronis. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan berat ringan cedera. Berdasarkan berat ringannya, cedera dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, cedera ringan, yaitu cedera yang tidak diikuti kerusakan yang bersifat dari jaringan tubuh kita, misalnya kekuatan otot dan kelelahan. Yang kedua, cedera berat, cedera yang serius di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Yang ketiga, peradangan lokal, yaitu ditandai oleh panas, kemerahan, bengkak, nyeri, dan tidak dapat digunakan secara normal. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya cedera. Cedera dapat diklasifikasikan menjadi cedera akut dan kronik. Pertama, cedera akut, cedera yang terjadi ketika latihan. Beberapa gejala dari cedera akut yaitu: pertama, terjadi nyeri, bengkak, penurunan range of motion, kelemahan otot pada ekstremitas yang cedera, tampak abnormalitas pada sendi atau tulang. Yang kedua, cedera kronik, cedera yang terjadi secara berulang-ulang didapat akibat dari overuse ataupun penyembuhan yang tidak sempurna dari cedera akut. Gejala-gejala cedera kronik antara lain yaitu bengkak, nyeri ketika digunakan untuk berlatih, nyeri tumpul ketika istirahat atau latihan. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan jaringan yang terkena. Pertama, cedera jaringan lunak. Yang termasuk jaringan lunak yaitu skin, connective tissue atau jaringan ikat, non-connective tissue atau jaringan non-connective. Berikutnya, beberapa cedera jaringan lunak yaitu cedera pada kulit. Cedera pada yang paling sering adalah lecet, robek maupun tusukan. Yang kedua, cedera pada otot atau tendon dan ligamen, yaitu train. Train merupakan cedera yang terjadi pada otot dan tendon. Biasanya disebabkan adanya regangan yang berlebihan.
Gejala ini seperti nyeri yang terlokalisasi, kekuatan, bengkak, sebab daerah yang cedera. Sprain merupakan cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan. Sprain dapat dibagi menjadi 3 derajat. Derajat pertama terjadi overstretched ligament, yaitu cedera secara mikroskopik. Derajat kedua terjadi robekan parsial dari ligamen. Yang ketiga terjadi robekan total dari ligamen. Berikutnya, klasifikasi cedera berdasarkan mekanisme atau aspek biomekanik. Pertama, traction. Kedua, compression. Yang ketiga, bending. 4, torsion. 5, shear stress. 6, overrise. Ketujuh, overload. Berikutnya ada pula penyebab cedera olahraga. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan sebagai penyebab cedera olahraga yaitu umur, faktor pribadi, pengalaman, tingkat latihan, teknik, kemampuan awal, recovery rate, kondisi tubuh yang fit, dan keseimbangan nutrisi. Adapun pencegahan dan penanganan cedera yaitu pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan, pendinginan, peregangan, latihan aerobik, dan latihan penguatan sesuai kecabangan. Berikutnya perlengkapan yang baik dan sesuai juga diperlukan. Selain itu, pengaturan gizi yang sesuai memegang peranan penting dalam pencegahan cedera. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.